Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Asmawati dengan NIM S1S1240012. Saya berasal dari Teknik Informatika eh, Universitas Haloleo. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya, yang dimana saya sudah sampai di menggunakan baris perintah tujuan. Itu gunakan terminal untuk menjalankan perintah. Oke, langsung saja kita praktikkan materinya, yang dimana di sini ada antarmuka teks Linux, dan dimana itu sebelum layar menjadi umum pada komputer, output sistem operasi itu ditampilkan pada mesin tik otomatis yang terhubung ke komputer mainframe. Nah, melalui saluran telepon, komputer modern menggunakan termuka teks untuk berinteraksi dengan fitur sistem. Nah, yang dimana antarmuka teks Linux itu secara teknis dikenal sebagai JY, yang merupakan singkatan dari jenis antarmuka yang umumnya disebut sebagai antarmuka baris perintah, yaitu CLC, CLI. Dan di sini ada beberapa sesi loginnya. Nah, langsung saja kita ke terminal Linux. Yang dimana di sini itu adalah satu fitur yang populer dari sistem operasi, yang dimana eh, beralih antara konsol TTY akan merepotkan. Jadi kita akan menggunakan aplikasi melakukan TTY, yang aplikasi yang dikenal sebagai terminal. Oke, kita next aja. Di sini melakukan tugas pada terminal. Nah, di sini aplikasi bisa merupakan komponen grafis tingkat tinggi yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan aktivitas pengguna tertentu, seperti membuat presentasi atau menjelajahi internet. Di Linux, program seperti editor teks, pemutar musik, dan editor grafis berjalan di sel, bukan sebagai aplikasi grafis di desktop. Nah, jika sistem memiliki termuka grafis, maka tidak dapat berinteraksi dengan aplikasi grafis. Nah, di sini juga ada sel Linux populer, yang dimana memungkinkan pengguna untuk melakukan konfigurasi di seluruh sistem. Oke, kita next aja, lanjut ke tata cara menjalankan perintah di terminal. Nah, di Linux biasanya itu menjalankan perintah untuk berinteraksi dengan komputer. Ada yang menjalankan perintah, kita dapat menghindari navigasi melalui berbagai alat untuk mendapatkan informasi sistem, atau untuk melakukan tugas sederhana, yang dimana misalnya untuk melihat nama komputer, dan kita juga dapat membuka aplikasi pengaturan, menavigasi ke bagian tentang, dan meninjau label nama perangkat atau di terminal, dan hanya menggunakan hostname perintah. Nah, contohnya ini terdapat di sini ada user hostname. Nah, langsung saja kita ke ruang lingkup dalam praktekan, di mana sesudah menjalankan ruang lingkupnya, langsung saja kita ke bagian scope dan langsung tekan terminal ya. Lanjut, di sini kita masukkan hostname. Nah, di sini terbaca. Nah, sebagian perintah tindakan default saat dijalankan, tetapi perintah tersebut tidak terbatas pada melakukan tindakan itu saja. Nah, yang dimana kita juga dapat menambahkan satu atau lebih tindakan, yang dimana pilihan pada suatu perintah untuk memodifikasi perilakunya. Umumnya, opsi perintah dimulai dengan tanda hubung dan menggunakan satu huruf, atau opsi dimulai dengan dua tanda hubung yang menggunakan sebuah kata. Nah, contohnya itu terdapat, contoh keduanya itu di mana dia opsi itu untuk menampilkan nama pada pendek mesinnya. Kita langsung ketik aja hostname deh. Oke, next. Di sini ada perintah menerima argumen-argumen adalah target dari perintah, seperti file atau objek yang menjadi sasaran perintah tersebut. Nah, contohnya itu seperti ID perintah ini yang mencetak ID pengguna yang digunakan sistem untuk mengidentifikasi pengguna secara unik. Nah, pada contoh berikut, dia itu menggunakan ID perintah ini sendiri. Lalu, tidak menggunakan opsi, yang dimana ID perintah ini itu menjalankan tindakan defaultnya, yang dimana mencetak informasi pengguna saat ini. Contohnya seperti ini. Kita praktikkan. Nah, output yang dihasilkan seperti ini.
Nah, lanjut di sini pada contoh berikutnya kita menggunakan ID printer dengan sebuah opsi tetapi tanpa argumen. Yang dimana di sini opsi tersebut menentukan untuk hanya mencetak ID pengguna. Yang dimana dia itu perintahnya hanya mengonsumsikan pengguna saat ini sebagai argumen. Di sini ada IDU, kita ketik ID. Nah, output yang dihasilkan sama yaitu 1000. Oke, next pada contoh terakhir ini, kita menggunakan ID perintah dengan opsi argumen, yang di mana ID perintah tersebut itu menerima DevOps sebagai pengguna target untuk perintah tersebut, yang di mana opsi tersebut mencetak DevOps ID pengguna yang berbeda dari contoh sebelumnya, yang di mana di sini kita mengetik ID DevOps. ID DevOps. Nah, yang dimana outputnya sama yaitu S1001, yang dimana satu perintah ini dapat memiliki beberapa opsi dan arti dari opsi-opsi tersebut dan tidak dapat dipertukarkan antar perintah. Dan teman-teman bisa melihat opsinya untuk suatu perintah yang menggunakan opsi tersebut. Nah, di sini terdapat contohnya. Langsung saja kita ketik yaitu help. Wah, nah, maka output yang dihasilkan seperti ini output. Oke, next. Di sini ada perintah that's n yaitu time that's one yang memberikan informasi waktu, dan di mana perbedaan utamanya itu adalah bahwa setiap secara default, nah time that's ini yaitu perintah n itu menampilkan informasi zona waktu dan apakah jam mesin disinkronkan dengan server waktu. Nah, informasi sinkronisasi ini penting karena beberapa layanan bergantung pada waktu sistem agar dapat berfungsi dengan benar. Nah, contohnya di sini ada output dari perintah date and time dates one sini, yaitu di sini kita mengetik date terlebih dahulu, scroll ke bawah, itu dia akan menampilkan output tanggal ya. Nah, di sini terbaca, teman-teman bisa melihat sendiri. Next, di sini kita juga ketik time index one. Sorry. Time that no one. Betul kan? Time index one. Time index one. Yang mana? Coba kita lihat. Time. Susah nggak? Time. Mungkin karena di pada film itu dia error. Kita next saja ke berikutnya. Nah, intinya satunya ini sudah diperlihatkan, oleh ininya belum terbaca. Dan dimana langsung saja ke sini, yang dimana di sini penyelesaian tab yaitu yang dimana program shell itu untuk menyatakan perintah dengan menekan tombol tab. Jika tidak telah mengetik cukup banyak karakter sehingga kata perintah cocok dengan secara unik, maka shell akan menyelesaikan kata tersebut. Dan jika karakter yang kita masukkan tidak cocok dengan perintah unik, maka shell akan menyelesaikan sebanyak mungkin karena
prakteknya itu bisa diketik dan kemudian berhenti jika eh kita memberikan karakter tambahan. Nah, seperti ini modelnya. Contohnya teman-teman bisa melihatnya yaitu first step plus step. First step plus step. Nah, kita enter. Gimana? Jadi seperti inilah contohnya. Kita dua kali. Kan saja ke selanjutnya. Nah, sudah lanjut kita next ke latihan terbimbing yang dimana dia menggunakan baris perintah itu akses Linux dengan menggunakan konsol virtual atau aplikasi terminal yang dimana dia belajar perintah untuk mengumpulkan informasi tentang sistem Linux. Nah, di sini itu yang ini kita masuk ke sel Linux menggunakan perintah interaktif untuk informasi tentang sistem Linux dan mengubah kata sandi pengguna. Sebagai student pengguna di workstation, buka terminal dan kita dapat buka terminal klik aktivitas lalu terminal patch sekali. Boleh kita pause dulu. Coba kita tes start access client. Start access client. Oh. Kalau kata saya ini saya bisa ubah. Yes. Nah, di sini dia udah jalan, di sini sukses. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, di mana di sini ada instruksi, yaitu yang pertama kita disuruh untuk melihat informasi tentang sesi login. Kita tekan wall. Nah, di sini terdapat sudah one dan di sini ada tanggal yang diperlihatkan. Lanjut di sini dan that's one. Nah, di sinilah tanggal waktu zona waktunya. Sorry guys, jadi pada output terminal sebelumnya, yang dimana di situ saya salah ketik, seharusnya bukan time-one tapi times.ctl, dan ini output yang dihasilkan. Sorry, di sini ada kesalahan sedikit. Oke, next. Di sini ada sudah keluar hasil outputnya dan outputnya seperti ini yang dimana eh saya salah penulisan. Sorry. Nah, next kita ke hostname-nya lagi, di mana dia di sini akan melihat nama mesin. Host, host. Nah,
Nah, di sini dia memperlihatkan yaitu hostname itu workstationlabexample.com. Nah, oke, next kita lanjut ke yang keempat, yang mana sini ada tinjauan informasi tentang sistem operasi, kernel, dan perangkat keras, yang dimana dia tuh menggunakan fitur penyelesaian otomatis, yang dimana dia tuh tab completion untuk menjalankan hostname ctl perintah. Nah, yang dimana kita di sini kita ketik host n lalu tekan tab, sebenarnya akan melengkapi host n perintah yang bukan perintah dimaksud, yang dimana tinjauan dengan menekan tab 2 kali, ketik saya lalu tekan tab lagi, kemudian melanjutkan perintah tersebut. Oke, host n. Host n, host n. Kita ketik host host name. Tunggu. Host name. Host name. Host and tab. Tab. Host and tab. Tab. Host and tab. 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 Right? Tab. Plus the tab. 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 Host. Tapi nggak spasi. Ya, ya. Bisa lagi di sini. Tab. Tab. Host name, host and tab. Tab and tab. Tab and tab. Ini kayaknya host tab. Ah, sorry. Seharusnya set tab. Host name, name, host, host and tab, tab, tab. Ini masalah nama kan? Host name, host n, n, berapa error ya? Host name, host name, host, host, host name one, host, host name, host, and tab. Tab. Kayaknya, oh, host name, host, and tab. Nggak pakai pakai. Terus ada penulisan. Tab, tab, tab. Sekarang nggak ada. Aduh, masalahnya. Coba kasih nama. Oh, ini terbaca. Oh, alah, salah saya. Sorry, saya lupa. First name. S. First name.
host and that plus apa ini bisa? Ini terbaca sebenarnya. Udah kita next aja. Lanjut kita cek yang selanjutnya. Um, Lanjut di sini pada konsol virtual ketiga masuk ke operator 2, pengguna dan pengguna menjadi hal kosong baterai yang beralih ketika melakukan kontrol alternatif kontrol F3. Nah, kita ke kita keluar dulu, close aja ini. Kita log out. Kita masuk ke operator 2 di mana sih passwordnya um, apa ya kemarin ini sorry ya. Dimana masuk ke pengguna gunakan Red Hat. Kita langsung masuk atasannya yaitu Red Hat. Oke, kita next aja. Oke, kita sudah masuk ke bagian desktopnya. Langsung saja selanjutnya kita mana ya? Ini sudah masuk, yang dimana kita harus memperbarui kata sandi menjadi RH104.clay, dan dimana di sini beralih ke konsol virtual ketiga dengan kita menekan alternatif Ctrl F3. Coba kita masuk ke bagian terminal, password atau kontrol, nah, kontrol alternatif kontrol F3. Kontrol F3. Nah, itu nggak ada. Tentu saja kita ke tata cara praktiknya itu kita masukkan password help SSWD SSWD, lalu sini aduh ini ke help, aduh tekan lagi ke help di sini outputnya ini. Lanjut, di sini berbagai peratur kata sandi pengguna menjadi RH yang dimana kita ketik PSSWD PSSWD Pak SSWD Pak SSWD ya. Di sini ada change password proses operator. Password pertamanya tadi Red Hat ya, ya Red Hat. Langsung masuk. Aduh, ini nih. Ini. Kenapa nggak bisa nih? Lah, nggak bisa nih. Tes. Yang paling sakit kan ini. Coba. Ah, coba dalam PSSWD. Nggak bisa.
Ada nggak? Eh, oh, bisa, insinyur gimana nih? Apa yang nggak bisa? Ikuti. Red. Kita next saja teman-teman. Memang tidak bisa terketik. Kita lanjut aja ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada perkembangan sistem Linux, yang dimana kita disuruh untuk gunakan kasus global support kit untuk memperbarui katasan ini. Yang dimana di sini itu student pengguna di workstation mesin tersebut gunakan dan perintah untuk mempersiapkan lingkungan kita untuk latihan ini yang memastikan sumber daya yang dibutuhkan tersedia. Di sini ada label specific view resmi pada konsol virtual keempat terbaru developer kata sandi pengguna tetapkan lab 2 RH04 sebagai kata sandi baru. Nah, terbaru developer 2 kata sandi pengguna tetap lab RH04 sebagai kata sandi baru. Sehingga bisa diketik. Nah, ini ada string ringkasan yang dimana disebut pengguna secara bersamaan serta pengguna memiliki directory home pribadi. Dan ini memiliki akun administratif yang diwakili oleh pengguna. Pengguna ini tidak dimaksudkan untuk pengguna reguler karena tidak memiliki batasan notifikasi atau bahkan menghapus konfigurasi sistem yang penting. Di sini ada beberapa lingkungan seperti virtualisasi atau komputasi awan. Komputer mungkin tidak memiliki antarmuka grafis dan dapat berinteraksi dengan Linux menggunakan antarmuka grafis atau antarmuka garis perintah GNOME adalah lingkungan transparan juga. Banyak sistem Linux, GNOME ini menyediakan sistem jendela mirip yang banyak kegiatan. Di mana itu kan terbuka web yang dapat menggunakan dari jarak jauh untuk menanyakan spesifikasi sistem atau bahkan menjalankan perintah yang dimana kopi menggunakan modul penetrasi sistem operasi lintas harinya. Di mana sini Linux menggunakan konsol virtual yang juga disebut konsol PCI untuk menyediakan sesi login independen pada komputer yang sama untuk menghindari pergantian konsol secara terus-menerus yang dapat menghancurkan terminal tepat pada secara otomatis masuk dalam menjalankan perintah. Dan konsol dan terminal menjalankan sel Linux, sel berinteraksi dengan sistem. Konsol dan terminal menjalankan sel Linux, sel berinteraksi dengan sistem secara efisien menggunakan perintah bawaan dan pemrograman. Oke,